bosan? Di zaman dahulu, Putri Salju dan Pangeran hidup bahagia bersama. Aku hanya ingin menyingkirkan Putri Salju, tapi aku malah diusir dari istana. Aku akan membuatnya membayar semua ini. Tentu saja, Ratuku. Dia tidak akan bisa lolos begitu saja. Biar kulihat apa yang dia lakukan sekarang. Kelihatannya dia sedang jalan-jalan sendirian. Dan dia berada di luar istana. Kukatakan padamu, ini adalah kesempatanku. Penyihir langsung minum ramuan dan... Ini dia. Aku akan segera menemuimu, Nona muda. Ini dia, kau manis sekali. Seorang wanita tua membuat Putri Salju terkejut saat tiba-tiba dia muncul di hadapannya. Oh, halo. Aku tidak melihatmu di sana. Oh sayang, aku dari pasar dan tas ini berat sekali. Aku tinggal di dekat sini. Apa kau bisa bantu aku? Tentu saja. Biar aku bawakan tasmu. Jadi mereka berjalan bersama ke rumah wanita tua itu. Kita sudah sampai. Biar aku buka pintunya. Masuklah. Tolong letakkan tasnya di sana. Apa kau tinggal di rumah kosong ini? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Selamat tidur, Putri Salju. Apa yang kau lakukan padaku? Setelah membuatnya jatuh tertidur, penyihir membawa Putri Salju ke istananya. Kemudian dia mulai menyiapkan ramuan. Sekarang aku akan mempersiapkan ramuan yang luar biasa untuk putri kita. Ini ramuan untuk apa, Ratuku? Ini akan mengubah seseorang. Minum ramuan ini, dia akan menjadi putri yang paling jelek di dunia. Oh astaga, dia pasti akan memberikan ramuan ini ke gadis malang yang dia kurung di bawah sana. Gelas ini untuk Putri Salju. Dan ini untukku, sirup kesukaanku, sirup raspberry. Aku akan mengangkat gelasku untuk merayakan kemenangan ini setelah putri itu menjadi buruk rupa. Dan aku akan melihatmu melakukan itu dengan bahagia, Ratuku. Hidup Ratuku! Apa yang terjadi padaku? Aku di mana? Kau berada di rumah penyihir. Dia yang mengurungmu di bawah sini. Oh, jadi perempuan tua itu adalah penyihir. Dia sedang merencanakan sesuatu yang sangat buruk. Dia punya ramuan yang membuatmu jadi buruk rupa. Aku tidak percaya itu. Bagaimana kau bisa tahu? Saat menyiapkan ramuan itu, dia bicara dengan cermin kesayangannya. Aku melihat dan mendengar semuanya. Aku tidak bisa minum ramuan itu. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Aku punya rencana. Apa yang akan kau lakukan? Apa rencananya? Dengarkan aku baik-baik ya. Tupai pergi ke dapur. Ribut-ribut apa ini? Apa yang terjadi? Penyihir turun ke bawah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Panci-panciku. Sementara itu, Tupai diam-diam pergi ke ruangan tempat ramuan itu berada. Putri, aku sudah melakukannya.
Sekarang kau bisa minum ramuan yang dia berikan padamu. Kau yakin? Iya, jangan khawatir. Kau akan minum sirup raspberry yang lezat. Ambil krayon dan lumpur itu bersamamu. Dan kau ingat rencananya kan? Baiklah. Seolah-olah aku tidak punya kerjaan lain. Penyihir itu mengambil gelas berisi ramuan. Dia tidak tahu kalau tupai sudah menukar gelasnya dan itu adalah sirup raspberry. Nah, sudah waktunya untuk putri cantik kita berubah menjadi buruk rupa. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Aku mohon lepaskan aku. Apa yang kau inginkan dariku? Lakukan perintahku dan kau akan segera pulang. Minumlah ini dan kau akan merasa lebih baik. Dan kalau aku tidak mau? Maka kau akan tinggal di sini selamanya. Ya, gadis pintar. Cermin-cermin di dinding. Siapa gadis yang paling cantik di antara mereka semua? Ratuku, sayangnya Putri Salju masih tetap menjadi gadis yang paling cantik. Maksudku, Putri Salju yang akan berubah menjadi putri yang paling buruk rupa setelah matahari terbenam nanti. Apa yang terjadi padamu? Kau jelek sekali. Kau sudah menipuku. Wajahku. Apa yang sudah kau lakukan dengan wajahku? Mulai sekarang kau adalah putri paling jelek di dunia. Sekarang kau boleh kembali ke istanamu. Kau memang penyihir jahat. Kita akan lihat apakah pangeranmu tersayang akan tetap mencintaimu. Setelah Putri Salju pergi, penyihir itu pergi ke kamarnya dan berdiri di depan cermin. Sekarang ini waktunya untuk ku minum sirup raspberry dan merayakan kemenanganku. Coba kita lihat. Cermin-cermin di dinding. Katakan padaku, siapa wanita paling cantik di dunia? Ya, Putri Salju, ratuku. Tapi bagaimana bisa? Sementara itu, ratuku, kalau kau ingin tahu, kau adalah orang paling jelek di dunia ini. Kau cermin tidak berguna. Apa maksudmu? Oh, tidak! Untuk beberapa saat, aku tidak mengenalimu, Putri Salju. Tapi si penyihir tidak seberuntung dirimu. Dia akan menjadi jelek untuk selamanya. Tapi dia pantas menerimanya. Aku sangat berterima kasih untuk semua bantuanmu, Tupai. Kita bisa beri pelajaran kepada penyihir itu dan aku tidak akan melupakanmu. Selamat tinggal, Putri Salju. Putri Salju sangat merindukan 7 kurcaci. Maka dia memutuskan untuk mengunjungi mereka. Dia pun bersiap dan pergi ke desa kurcaci. Penyihir yang tidak sengaja minum ramuan jelek dan menjadi orang paling jelek di seluruh kerajaan sangat marah kepada Putri Salju. Dia sudah menipuku. Dia yang seharusnya menjadi jelek, bukan aku. Tapi kali ini aku akan tunjukkan kepadanya. Ratuku, lihat itu. Putri Salju akan pergi. Dan dia tampak bahagia. Apakah dia sedang bernyanyi? Kelihatannya begitu, ratuku. Kalau kau mau, aku bisa mematikan volumenya. Aku sangat merindukanmu, kurcaci sayangku. Tapi kita akan segera bertemu. La 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 la. Oh, dia akan pergi ke tempat 7 kurcaci. Bagus sekali. Tunjukkan apa yang kurcaci itu lakukan saat ini. Happy dan Sneezy sedang memetik jamur di hutan. Luar biasa. Mereka berdua akan membawa Putri Salju kepadaku.
Selamat malam, kurcaci. Aku akan meninggalkan catatan itu di sini. Dog yang sedang bekerja di sisi lain hutan, dia menyelesaikan tugasnya dan pergi mencari teman-temannya. Happy, Sneezy, di mana mereka? Apa ini? Sementara itu, Putri Salju masih dalam perjalanannya. Itu, aku bisa melihat rumah temanku. Ini sangat menyenangkan. Putri Salju, senang bisa bertemu denganmu. Aku merindukanmu, jadi aku putuskan untuk mengunjungimu. Baik sekali kau ingin datang kemari. Ayo, ada yang ingin kukatakan padamu. Aku khawatir penyihir sudah menculik Happy dan Sneezy. Dia meninggalkan pesan ini. Putri Salju, jika kau ingin menyelamatkan kurcaci kesayanganmu, bagaimana ini bisa terjadi? Kita harus menyelamatkan mereka. Mana yang lain? Hanya ada kau dan aku. Kurcaci yang lain sedang bekerja di tambang di gunung. Ayolah, kalau begitu kita tidak punya banyak waktu. Putri Salju dan Dog pergi ke tempat penyihir. Penyihir mengawasi mereka lewat cermin ajaibnya dan tertawa jahat. Aku menunggumu, Putri Salju. Aku punya rencana untukmu. Putri Salju dan Dog bertemu dengan Gagak yang terluka. Kenapa kau tidak terbang, Gagak kecil? Kasihan, kakimu terjerat tanaman ini. Coba kulihat, jangan khawatir, kami akan membantumu. Sudah, sekarang kau bisa terbang lagi. Putri Salju dan Dog melanjutkan perjalanan, tapi mereka menyadari kalau Gagak itu mengikuti di belakang mereka. Dok, lihat, burung Gagak itu mengikuti kita. Aku ingin tahu kenapa. Sepertinya dia menyukai kita. Akhirnya, mereka tiba di istana penyihir. Kita sudah sampai. Kita harus coba tidak bersuara supaya penyihir itu tidak menangkap kita. Istana ini sama sekali tidak terasa aman. Kita tidak tahu di mana penyihir jahat itu menyekap teman kita. Kita harus segera menemukan mereka. Pintunya terkunci. Ayo kita coba jendelanya. Lihatlah, jendela ini tidak terkunci. Ini dia. Ayo kita masuk. Mereka menyelinap masuk ke dalam istana. Istana ini sama buruknya seperti dia. Hati-hati. Mereka tidak ada di sini. Ayo kita coba ke atas. Pelan-pelan. Ruangan ini gelap sekali. Oh, itu cermin. Aku sudah merasa takut. Kau membuang-buang waktumu. Temanmu tidak ada di sini. Penyihir itu mengurung mereka di gudang bawah tanah. Cermin ajaib milik si penyihir. Dog merasa curiga dengan cermin itu. Hei, kenapa kau membantu kami? Karena aku benci penyihir itu. Tapi sayangnya dia adalah pemilikku. Dia mungkin mengatakan yang sebenarnya. Cepat, penyihir itu bisa datang kapan saja. Kemudian Putri Salju dan Dog pergi turun ke bawah dan menemukan jalan masuk ke gudang bawah tanah. Ini pasti jalan masuk ke gudang bawah tanah. Ayo buka, cepat. Ya, ini macet. Itu dia. Tidak ada siapa-siapa di dalam sini. Oh, astaga. Penyihir itu. Cermin itu sudah menipu kita. Aku sedang menunggumu. Kenapa kau lama sekali, ha? Aku mohon, jangan. Tidak. Ketika mereka membuka mata, Putri Salju dan Dog sadar kalau mereka berada di dalam perahu. Kita kenapa? Kenapa tangan kita terikat? Itu si penyihir. Selamat berlayar, teman-teman. Di mana teman kami?
Apa yang kau lakukan? Jangan khawatir, mereka akan menjadi pelayanku. Mereka akan bekerja untukku seumur hidup mereka. Sebelumnya, singkirkan sumbatan ini. Hei, jangan. Selamat tinggal, Putri. Sekarang kau akan pergi dari hidupku untuk selamanya. Perahunya dipenuhi air. Sumbatannya di sebelah sana. Kau harus mengambilnya. Aku tidak bisa meraihnya. Ini si Gagak. Kerja yang bagus. Kita harus membuka tali ini. Kau Gagak yang pintar. Putri Salju menggunakan ember untuk membuang sisa airnya dan mulai mengayuh. Saat mereka tiba di pantai, mereka kembali ke istana penyihir untuk mencari teman mereka. Ayo kita lihat di halaman belakang. Ada sumur di sana. Iya, itu mereka. Hore, mereka menemukan kita. Awas, penyihir. Oh. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana kalian berdua bisa selamat? Tidak! Tidak! Tolong! Sepertinya tugas kita sudah selesai di sini. Ayo kita pergi. Pada zaman dahulu kala, hidup seekor induk kambing dan ketujuh anaknya. Mereka tinggal di sebuah rumah di hutan. Ibu kambing sangat menyayangi anak-anaknya dan melindungi mereka bagaimanapun caranya. Dia akan mencoba mengajari mereka pelajaran tentang pengalaman hidupnya. Dan mereka semua sangat menggemaskan. Mereka terdiri dari 4 kambing betina dan 3 kambing jantan. Suatu hari, ibu kambing ingin pergi ke pasar untuk menjual mentega yang dia buat. Tapi dia harus meninggalkan anak-anaknya di rumah sendirian. Sayangku, aku akan pergi ke pasar. Jangan bukakan pintu untuk orang asing. Berhati-hatilah. Baik, Bu. Saat Ibu pulang, tunjukkan kaki Ibu. Kalau kami yakin itu kaki Ibu, kami akan membuka pintunya. Ibu kambing berangkat setelah mencium semua anak-anaknya. Sementara itu, ada seekor serigala jahat sedang berjalan-jalan di hutan mencari mangsa. Serigala itu bersembunyi di balik pohon. Dengan sabar, dia menunggu ibu kambing pergi meninggalkan rumah. Begitu dia pergi, dia mengetuk pintu rumah itu. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini. Siapa itu? Anak-anakku sayang, ini aku, ibumu. Aku membawakan buah-buahan yang sangat enak untuk kalian. Bukakan pintunya. Hei, tunggu. Aku tahu suara itu. Itu suara si serigala. Ingatlah dengan apa yang Ibu katakan. Serigala memiliki suara yang dalam. Oh anakku, berhati-hatilah. Atau serigala itu akan memakan kalian semua. Karena serigala tidak bisa masuk, dia mengetuk pintu untuk mencoba kesempatannya lagi. Kali ini dia meninggikan suaranya agar terdengar seperti ibu mereka. Kambingku sayang, ibu terjebak di luar. Ayo, bukakan pintunya. Ibu lelah, ibu bawakan banyak makanan untuk kalian. Kenapa kau membuat ibumu menunggu di luar? Itu terdengar seperti ibuku, tapi kita harus yakin. Ibu, tolong julurkan kakimu ke bawah pintu. Ingat apa yang sudah kita bicarakan? Perlihatkan kakimu. Serigala menjulurkan kakinya. Tentu saja, setelah melihat kaki yang gelap, kambing-kambing menyadari kalau itu adalah kaki serigala. Pergi kau. Pergi kau. Kau bukan ibu kami. Kaki ibu berwarna putih. Putih seperti salju. Kami tidak akan membuka pintu ini. Kami tidak akan membuka pintu. Tidak akan dibuka.
Serigala menjadi marah. Dia pergi ke tukang kue dan membeli sekarung tepung. Dia kembali ke depan pintu dan menaburi kakinya dengan tepung, membuatnya menjadi putih. Ini pasti akan berhasil. Aku akan menangkap kalian. Kalian kambing-kambing kecil tidak akan bisa lolos dariku. Tapi serigala melupakan satu hal. Kambing-kambing kecil itu sangat pintar. Serigala yang mengerikan terus mondar-mandir di depan pintu rumah mereka. Mereka pun membuat rencana. Saudara-saudaraku, aku punya perasaan. Menurutku serigala ini tidak akan menyerah dengan mudah dan akan berusaha untuk menipu kita. Kalau serigala jahat itu sampai datang lagi, bahkan jika melihat kaki putih, kita akan mengintip dari bawah pintu. Jika itu memang kaki ibu, kita akan bisa mencium baunya, bahkan dari balik pintu. Kambing-kambing kecil berkumpul dan saling membisikkan rencana satu sama lain. Mereka semua memiliki tugas yang berbeda. Dengan gembira, serigala mengetuk pintu lagi dengan kaki putihnya yang dilumuri tepung. Kali ini dia yakin bisa menipu kambing-kambing itu. Anak-anak, ayo. Aku ibu kalian. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Jika kau buka pintunya, aku punya hadiah untuk kalian. Ini kakiku yang seperti salju. Lihat dari bawah pintu. Kau lihat itu? Kau bisa lihat kakiku yang seperti salju ini? Saat para kambing melihat kaki itu dengan hati-hati, mereka sadar kakinya terlalu besar untuk kaki ibu mereka. Benar, kakinya berwarna putih, tapi sangat besar. Saudaraku, itu serigala, bukan ibu kita. Ayo laksanakan rencana kita. Baik, Ibu. Aku akan membukakan pintunya sekarang. Seperti yang sudah direncanakan, mereka semua bersembunyi di tempat yang berbeda. Ada yang bersembunyi di bawah selimut, di bawah tempat tidur, di dalam lemari, di dalam oven, dan ada yang bersembunyi di balik gorden. Juga ada yang pergi ke atap. Tugasnya adalah untuk berada di atas sana. Rencana mereka berjalan dengan sempurna. Akhirnya, si kambing kecil yang tahu ini sudah waktunya perlahan menarik tali yang dia ikatkan ke pintu. Dari dalam jam besar di ruang tengah tempat dia bersembunyi dan pintunya pun terbuka. Pintunya sudah dibuka, Bu. Kau boleh masuk. Serigala masuk ke dalam rumah. Dia kaget menemukan rumah itu kosong. Dia tidak melihat satu kambing pun. Tiba-tiba, dia melihat ada yang bergerak di bawah selimut. Serigala perlahan maju ke sana, menjulurkan tangannya, dan dia mengangkat selimut itu. Kena kau sekarang. Apa kau pikir kau bisa menipuku? Tidak ada yang bisa melarikan diri dariku. Kakak tertua yang bersembunyi di bawah selimut, di tangannya ada botol cabai yang pedas. Tiba-tiba dia melempar botol itu ke wajah serigala. Dan kambing di bawah tempat tidur menuangkan sebotol minyak di kaki serigala. Tumpahan minyak ada di mana-mana. Wajah serigala, mulut, hidung, dan matanya terbakar. Jadi dia tidak bisa berdiri di lantai yang licin dan jatuh di lantai. Berlumur minyak, serigala itu berguling ke arah pintu, mencoba untuk kabur. Tolong! Tolong! Aku terbakar! Aku terbakar! Apa tidak ada yang bisa menolongku? Mataku terbakar! Aku tidak bisa melihat! Anak kambing yang bersembunyi di dalam jam besar mengeluarkan kepalanya dengan suara yang keras. Tangkap serigala jahat itu dan hukum dia. Dia harus tahu apa akibatnya kalau dia mencoba menipu kita. Mendengar hal itu, yang lain pun mulai melempari serigala dengan tomat yang mereka simpan di ruang tengah dari dalam lemari pendingin dan juga kelereng yang mereka mainkan ke arah serigala agar dia tidak bisa lari di lantai yang licin. Kambing yang berada di atap menuangkan seember air dingin di atas kepala serigala yang kesulitan untuk mencoba keluar. Serigala itu berusaha menyelamatkan dirinya. Jika aku membayangkan dalam 40 tahun, aku tidak pernah bayangkan kambing-kambing kecil ini bisa menipuku. Apa aku sudah terlalu tua? Atau kambing-kambing itu sudah jadi sangat pintar? Menjelang malam, ibu kambing kembali dari pasar. Dia membawakan buah-buahan dan sayuran untuk anak-anak kambing agar mereka sehat. Masing-masing mendapat buah yang berbeda. Ibu tidak melupakan satu pun dan memilihnya dengan hati-hati.
Saat dia tiba di depan pintu, dia melihat jalan masuknya basah. Dia melihat ke atas dan tidak ada awan di langit dan tadi tidak hujan. Dia pun mengetuk pintu dan memanggil kambing-kambing kecil. Kambing-kambing kecilku, aku pulang. Buka pintunya. Aku sangat lelah dan ada banyak tas di tanganku. Aku juga punya kejutan untukmu. Perlihatkan kakimu. Perlihatkan kakimu. Ibu kambing menjulurkan kakinya di bawah pintu. Kambing-kambing kecil langsung bisa mengenali kaki ibu mereka. Itu juga suara ibu mereka. Mereka langsung membuka pintu. Ibu kambing berteriak karena kaget saat dia masuk ke dalam rumah. Rumah itu sangat berantakan. Cabai dan tomat bertebaran di lantai, dan perabotan berantakan di mana-mana. Ibu kambing sangat ketakutan. Astaga, apa yang terjadi dengan rumah ini? Apa ini? Ada cabai dan tomat di mana-mana. Apa kau baik-baik saja? Kambing-kambing kecil menceritakan apa yang terjadi pada mereka satu persatu. Ibu kambing sangat sedih, tapi juga sangat bangga pada anak-anaknya. Sekali lagi, dia menyadari betapa pintarnya mereka. Kemudian, mereka bersama-sama membersihkan rumah. Setelah itu, mereka makan malam. Anak-anak yang pintar, aku sangat menyayangi kalian. Hari ini kalian sangat hebat. Kalian bekerja sama dan mengalahkan serigala jahat. Aku sangat bangga pada kalian. Ini sangat membuatku bahagia bisa menjadi ibu dari kambing-kambing yang pintar. Dia mencium dan memeluk mereka satu persatu. Keesokan harinya, mereka pergi ke polisi untuk melaporkan serigala itu. Mereka memberitahu polisi hutan tentang apa yang terjadi. Polisi hutan memberi selamat kepada para kambing kecil atas keberanian dan kepintaran mereka. Dia bahkan memberitahu mereka jika mereka mau, mereka bisa jadi polisi hutan saat besar nanti. Para kambing sangat senang mendengar hal itu. Serigala itu pun ditangkap dan dibuang ke tempat yang jauh. Dia dihukum untuk tidak pernah kembali lagi. Ketujuh kambing kecil hidup bahagia, saling melindungi, seperti yang selama ini diajarkan oleh ibu mereka. Di zaman dahulu, ada seorang gadis kecil yang tinggal bersama ibunya di desa di dekat hutan. Neneknya membuatkan sebuah jubah tudung merah untuknya. Dia sangat menyukainya, dia selalu memakainya kemanapun dia pergi. Orang-orang di desa itu memanggilnya gadis tudung merah. Suatu hari, penebang kayu yang tinggal di hutan datang ke rumah tudung merah dan memberitahu mereka kalau nenek sedang sakit. Ibunya yang mendengar hal tersebut mempersiapkan obat dengan berbagai macam bahan-bahan alami dan dia memanggil tudung merah. Sayang, ibu sudah menyiapkan obat untuk nenek. Ibu juga sudah memasak sayuran untuknya. Tolong, bawakan kepadanya sekarang. Jangan berkeliaran, tetap di jalurmu. Dan jangan bicara dengan orang asing. Baik, Bu. Aku sangat merindukan nenek. Masukkan semua ke keranjang. Aku akan berangkat sekarang. Jangan lupa untuk memberitahunya kalau ibu sangat menyayanginya. Tentu, Bu. Akan kusampaikan. Dan tudung merah pun pergi. Pagi itu matahari bersinar cerah. Kupu-kupu beterbangan. Dia bernyanyi dan menari di antara kupu-kupu di perjalanan menuju ke rumah neneknya. Burung-burung bernyanyi di hutan. Dia memegang erat keranjang berisi makanan dan obat yang ibunya buat. Ada banyak sekali bunga-bunga cantik yang menarik perhatian dari tudung merah. Hingga dia lupa dengan pesan ibunya. Dia keluar jalur dan masuk ke dalam hutan. Bunga-bunga yang cantik. Aku harus memetiknya dan membuat buket bunga. Nenek pasti menyukainya. Saat mengumpulkan bunga-bunga, dia tidak menyadari kalau dia sudah keluar jalur dan masuk semakin dalam ke hutan.
bagus. Ini juga bagus. Ah, ini harus semuanya. Oh, sepertinya aku tersesat. Saat dia mencoba untuk mencari jalan kembali, seekor serigala besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Tudung Merah sangat takut. Dia berteriak, menjatuhkan keranjangnya ke tanah. Kau ini mau kemana, gadis kecil? Siapa namamu? Kau manis sekali. Orang-orang memanggilku Tudung Merah. Aku membawakan obat, makanan, dan bunga untuk nenekku yang sedang sakit. Kau tidak perlu takut padaku. Aku bukan serigala jahat. Lihat, kau menjatuhkan keranjangmu. Ini ambil, aku hanya ingin membantumu. Sebenarnya, serigala itu memikirkan tentang makanan yang ada di dalam keranjang. Dia pikir dia tidak akan pernah kelaparan lagi jika dia juga bisa mendapatkan makanan di rumah nenek. Dia bersikap ramah pada Tudung Merah agar dia bisa menipunya. Dia adalah seekor serigala yang licik. Terima kasih atas bantuanmu. Kau sangat baik, Tuan. Tapi aku harus cepat pergi. Nenek sudah menungguku karena dia sedang sakit. Aku harus membawakan obat dan makanan ini. Kalau tidak, dia tidak bisa sembuh. Apakah rumah nenekmu jauh? Di depan yang ada pohon cemaranya, ada sebuah rumah kecil di antaranya. Baiklah kalau begitu, kau teruskan mengumpulkan bunganya, anak manis. Senang bisa bertemu denganmu. Jaga dirimu. Setelah dia mengetahui di mana rumah nenek, serigala itu langsung pergi ke sana dengan lewat jalan pintas. Wanita tua itu menyahut dari dalam saat si serigala mengetuk pintu. Siapa itu? Cucuku sayang, kaukah itu? Iya, ini aku, Nek. Aku membawakan obat dan makanan untukmu. Pintunya tidak dikunci sayang, kau boleh masuk. Serigala itu masuk dengan gembira. Dia menarik nenek dan menguncinya di dalam peti. Kemudian dia memakai baju nenek yang dia temukan di lemari. Dia memakai topi dan kacamatanya dan berbaring di tempat tidur dengan selimut untuk menunggu Tudung Merah. Sementara itu, Tudung Merah tidak bisa menemukan jalan kembali. Menyadari kalau dia benar-benar tersesat, dia mulai menangis. Sekarang aku harus bagaimana? Kenapa aku tidak mendengarkan ibuku? Dia menyuruhku tetap di jalurku. Seorang pemburu mendengar tangisan anak perempuan dan mencari di mana asalnya. Kenapa kau menangis, gadis kecil? Jangan menangis. Aku tersesat di hutan saat sedang mengumpulkan bunga. Nenekku sedang sakit. Aku harus membawakan obat ini. Sangat berbahaya berjalan sendirian di hutan. Jangan takut, aku akan mengantarmu ke sana. Terima kasih banyak, Tuan. Boleh aku bertanya padamu, apakah kau melihat serigala di sekitar sini? Iya, dia bersamaku beberapa menit yang lalu. Dia bertanya di mana rumah nenekku. Dia lari dan menghilang. Ya Tuhan, kita harus cepat. Kita harus menghentikannya sebelum dia menghentikan nenekmu. Mereka langsung berangkat. Saat Tudung Merah mengetuk pintu, serigala itu menirukan suara nenek dan bertanya siapa itu. Cucuku sayang, aku sudah dari tadi menunggumu. Pintunya tidak dikunci. Kau boleh masuk. Tudung Merah tidak mengenali suaranya, tapi dia pikir itu karena neneknya sedang sakit. Baiklah, gadis kecil, kau sudah aman di rumah nenekmu. Aku akan kembali ke hutan untuk memburu serigala itu. Jangan lupa, aku ada di dekat sini. Tudung Merah maju dan duduk di pinggir tempat tidur di dekat serigala dan bertanya-tanya kenapa di sini gelap sekali. Serigala telah menutup gordennya.
Tudung Merah merasa sangat terkejut. Neneknya mengalami perubahan karena sakit. Oh, Nenek, telingamu besar sekali. Oh, supaya bisa mendengarmu dengan jelas, sayang. Oh, Nenek, matamu besar sekali. Oh, supaya bisa melihatmu dengan jelas. Oh, Nenek, tanganmu besar sekali. Oh, supaya bisa memelukmu dengan lebih baik, cucuku sayang. Dan gigimu? Gigimu juga tajam sekali. Agar aku bisa memakan makanan yang kau bawa dengan lebih baik. Saat Tudung Merah mendengar suara aslinya, dia sadar itu adalah serigala yang ia temui di hutan. Tolong, tolong. Pemburu yang belum jauh mendengar dan langsung kembali ke rumah. Dia memukul kepala serigala dengan batang kayu agar dia melepaskan Tudung Merah. Dia mengikatnya dan membawanya pergi jauh dari hutan. Kau serigala jahat. Akhirnya aku bisa menangkapmu. Hutan akan aman tanpamu. Pemburu menyelamatkan nenek dan mengeluarkannya dari dalam peti. Tudung Merah, itu akan menjadi pelajaran untukmu. Kau jangan pernah melanggar perkataan dari ibumu. Ini semua terjadi karena kau melakukan itu. Bersama mereka makan dengan pemburu yang telah menyelamatkan mereka. Nenek meminum obatnya dan mulai merasa lebih baik. Tudung Merah kembali ke rumahnya sebelum gelap. Dia tidak pernah lagi melanggar kata-kata ibunya.